gengs, kembali lagi di Gengs Talk. Seru ngobrolnya, gokil kuisnya. Bersama aku Andini yang bakal ajak gengs-gengs semua buat ngobrol, main kuis, dan main game bareng. Pokoknya kalian duduk aja yang nyaman, jangan lupa siapin cemilan dan minuman. Jangan lupa juga ajak teman segeng kalian buat nonton acara ini. Oke, di episode pertama kemarin tuh aku udah ngobrol bareng anak SMK yang udah punya bisnis sendiri. Nah, topik yang bakal aku obrolin di episode 2 ini pastinya nggak bakalan jauh dari kehidupan anak sekolah sekarang. Sekarang aku udah ditemenin sama dua kakak-kakak cantik dari sekolah menengah atas. Tapi aku belum kenalan karena katanya maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Halo kakak, namanya siapa nih? Halo, aku Ayasa Danisara dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Aku Keisha Wardani dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Oke, dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Ini kalian kelas berapa? Kita kelas 12. Kelas 12. Iya. Oh, berarti bentar lagi mau lulus ya. Iya. Nih, gimana nih? Udah ada gambaran belum kalau mau lulus, habis lulusnya mau lanjut kemana? Kalau aku udah sih, kalau udah lulus nanti aku mau lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oke, kalau Aku Keisha sama? juga sama sih, mau lanjut ke perguruan tinggi. Nah, kalau boleh tahu nih mau ambil prodi apa? Insya Allah ilmu gizi. Ilmu gizi. Keisha? Aku insya Allah farmasi sih. Oke, keren banget ya. Selama itu apa aja yang udah kalian persiapin? Persiapin ya. Kebetulan sih kemarin kita habis ini ya, ada ujian TKA. Oh, TKA. Iya. Oh, itu TKA yang katanya susah banget itu ya. Soalnya aku lihat di sosmed tuh katanya jangan ada TKA lah, ini susah banget. Tapi kalau dari kalian sendiri tuh gimana? Sebenarnya emang sih menurut kami sendiri juga TKA tuh susah ya. Cuman namanya ujian, terus juga itu untuk mempersiapkan kita ke jenjang lebih lanjut lagi. Jadi mau nggak mau ya tetap dihadapi juga sih. Harus dijalani ya. Itu persiapan TKA kalian tuh udah cukup mantep nggak? Kalau aku sih kurang mantep ya. Kalian tuh ada kegiatan lain nggak? Pernah ikut kegiatan apa gitu di luar sekolah? Kalau untuk kegiatan sih kebetulan ya belum lama ini kita lagi ngewakilin sekolah kita untuk ikut lomba FLS 3M. Oh, FLS 3M itu cabang lomba apa? Kalau aku sendiri baca puisi. Oh, baca puisi. Iya. Kalau Keisha? Kalau aku komik digital. Oh, komik digital. Ih, keren banget ya. Nih, dapat juaranya nih. Alhamdulillahnya kemarin kita berdua lanjut sampai ke provinsi. Iya. Keren banget tuh, gengs. Gila, tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget. Ini buat persiapin semua ini butuh waktu berapa lama? Lama ya, Ya, sebulan cukup lama. lebih ada Sebulan deh. lebih. Oh, oke. Perasaan kalian ikut lomba ini tuh gimana sih? Pastinya seneng banget ya, apalagi apa ya, bukan pengalaman yang biasa atau sering didapat buat kita gitu kan. Terus juga buat dapet juara itu kan kita harus sering, maksudnya banyak berlatih gitu. Iya. Nah, mengorbankan waktu juga, dan pas udah berbuah hasil itu tuh kita senang banget sih. Apalagi ini kan pertama kalinya aku ikut lomba baca puisi. Jadi pasti awalnya sih agak beban ya di aku karena aku harus latihan dari nol dan kebanyakan itu lawan-lawan tanding aku itu udah pada ikut di tahun sebelumnya. Oh, begitu. Tapi ini dapat juara berapa aja? Kalau untuk kemarin di provinsi, alhamdulillahnya aku dapat juara 3. Terus ada berapa tingkat sih ini? Tingkatnya, kalau awal itu kita ini dulu antar Kabupaten. SMA, iya, kabupaten. Habis itu kita ada di Cabdin, Cabdin itu cabang dinas. Kita ada lawan sama SMK juga. Oh, Iya. begitu. Berarti digabung ya? Iya betul, digabung. Oke, di Cabdin tuh kamu dapat juara berapa? Juara 1 sih, Iya. alhamdulillah dua-duanya. Keren banget. Berarti dari Cabdin berarti ke provinsi ya? Iya, berarti betul. provinsi. Berarti Karena- sebelum Cabdin tuh kabupaten? Iya, kabupaten. Oh, berarti juara 1 kabupaten, juara 1 Cabdin, dan tadi Juara 3. juara 3. Keisha nih. Aku di kabupaten justru malah dapat juara 2, dan setelah di Cabdin baru juara 1. Kalau di provinsinya sih
belum dapat juara. Oh, oke. Tapi ini udah keren banget loh bisa lanjut ke provinsi. Oke, ini pastinya waktu persiapan tuh sampai sore ya, banyak kegiatan juga. Iya. Kita langsung aja deh masuk ke topik obrolan utama kita yaitu MBG. Ini kalian udah dapat MBG belum? Udah. Iya, Udah. Oke, udah berapa lama nih dapat MBG? Udah dari akhir ini deh, kelas 11. Oh, kelas 11. Ini kan berarti udah lama ya. Pastinya banyak menu yang udah kalian dapat. Tuh ada nggak menu favorit kalian? Kesya, kamu apa? Kalau aku sendiri waktu itu sih ayam kremes ya, itu yang menurutku paling enak sih. Menurutku juga yang kremes sih. Oh, Karena menurut aku tuh oke. yummy. Yummy. Oke, aku belum dapat soalnya. Oke. Perasaan kalian waktu pertama kali dapat MBG? Aku sih happy ya, karena kan sekolah kita itu termasuknya agak lambat ya. Iya. Oh, agak lama. Jadi teman-teman kita yang sekolahnya beda, itu mereka udah dapat. Jadi kita ya agak iri dikit deh. Iya, betul. Karena kok belum dapat ya, padahal sekalian udah dapat. Oke, gitu ya. Ini MBG di sekolah kalian tuh datangnya jam berapa sih? Kalau datang sih kan istirahat kita tuh jam 11.45 ya. Nah, jadi datang biasanya lebih sering sebelum jam 11.45 sih. Oke, ini kalau misal datang terlambat nih, kalian gimana? Apakah tetap menunggu atau cari makanan lain gitu? Kalau aku sih pastinya nunggu ya awalnya. Nunggu. Tapi kalau udah lapar banget, pastinya langsung ke kantin sih. Langsung ke Iya. kantin, udah nggak tahan nih, udah lapar. Dari MBG ini mau bantu nggak? Kayak buat ganjil perut kah? Atau gimana? Cukup membantu Cukup sih. bantu menurut sih, saya. iya. Oke, dari cerita Keisha sama Yesa ini kita jadi tahu ya bahwa MBG ini mulai jadi bagian dari kehidupan anak sekolah sekarang. Nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita tentang MBG, tapi setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Halo gengs, balik lagi di Gangstalk. Nah tadi kan kita udah dengar langsung ya pengalaman temen-temen Kak Keisha sama Kak Yesa soal MBG. Nah sekarang aku bakal lanjut tanya-tanya lagi tentang MBG ini. Ini kalian kalau aku suruh kasih rating dari 1 sampai 10, kalian bakal kasih berapa? Kayaknya 8 sih. 8. Kalau Yesa? Aku juga 8 sih. Oh, Karena 8. nggak semua menu ya kita Iya. suka. Karena kan kita nggak bisa juga request hanya untuk kesukaan kita. Iya betul banget. sekali. Jadi apa yang dikasih ya udah kita makan aja, terima aja ya. Kan pastinya sebelum dapat MBG, aku bakal dapat MBG nih. Pasti kalian berekspektasi gitu kan. Tapi sesuai nggak sama realitanya? Sesuai nggak sesuai sih sebenarnya. Tergantung menu juga sih, Oh, Kak. tergantung menu. Oke. Kalau disuruh milih nih, kalian tuh tim MBG atau makan di kantin? Aduh, susah ya pilihannya. Kalau semisal menu di MBG itu bukan kesukaan aku, mungkin aku akan milih makan di kantin. Oke, begitu ya. MBG itu tadi katanya datangnya agak siangan ya. Ini kalian dari rumah tuh sarapan atau ngandelin MBG doang? Kalau aku terbiasa sarapan sih. Jadi kalau untuk MBG biasanya kalau memang menunya aku suka, jadi pasti aku makan. Tapi kalau misalnya kurang suka, biasanya dibawa pulang lagi. Oh, kayak dibawa gitu. pulang. Biasa gimana? Kalau aku sih bukan orang yang suka sarapan ya, Kak. Jadi biasanya aku kalau pagi itu jajan di kantin. Oh, jajan di kantin. Iya, tapi habis itu nanti makan siangnya pakai MBG. Oh, pakai MBG. Tapi kalian tetap bawa bekal nggak nih? Kalau aku enggak. Oh, enggak. Oke. Ditahan ya sampai sore. Berarti MBG ini cukup membantu. Oke. Misal nih kalau kalian boleh request, pastinya boleh ya. Kalian bakal usulin menu apa? Kalau menu sih sering-sering bikin ayam kremes dong. Waduh, Iya, bener banget. Pernah nggak sih kalian nih sebelum makan MBG itu kalian iseng cek tuh, cium nih, ini masih enak nggak sih? Sering ya. Sering sih, sering. Apalagi kan kita biasanya tuh nggak terlalu sering sih, Kak, kalau ini, tapi biasanya ada beberapa makanan yang setelah kita cicipi ternyata sudah tidak layak. Oh, sudah tidak Iya, layak. iya. Terus sama kalian nih diapain?
nggak dimakan sih Iya, ya nggak biasanya. dimakan sih. Iya. Tapi misal nih kalau emang MBG ini nggak habis, kalian diomelin nggak sih sama guru kalian? Enggak sih Enggak ya. sih. Iya, enggak. Oke, berarti seringnya habis nih ya kalau emang menunya favorit kalian. Oke, ini karena sekarang tuh banyak isu-isu beredar di sosmed kayak anak sekolah itu keracunan MBG atau makanannya kurang fresh, kurang higienis. Kalian sendiri pernah ngalamin nggak? Kalau aku ya tadi itu ya Kak, makanan ada yang kurang fresh tapi itu terkadang. Tapi yang paling aku ingat itu sampai bikin aku diare pernah nih Kak. Iya pernah. Waduh. Soalnya pas waktu itu kita dapat susu ya, Iya, susu benar-benar. murni gitu. Terus ternyata setelah aku cicipi itu sudah kurang layak untuk diminum. Berarti itu bener-bener diare ya. Tapi setelah itu dapat lagi nggak yang kayak gitu? Belum ya? Belum Ya, sih. jangan Jangan sampai. sampai. Jangan sampai. Oh, berarti karena kurang freshnya itu ya. Kalau dari makanannya sendiri? Makanannya sendiri sih sebenarnya kalau makanannya tuh kering atau kayak goreng-goreng itu sih aman aja. Cuman biasanya yang rawan agak jadi bau itu yang makanannya berkuah atau Berkuah. iya yang lembab kayak gitu. Oke. Berarti ada menu berkuahnya. Itu contoh menunya apa sih? Biasanya ada kadang soto, bakso atau sop gitu kadang. Sop. Oke. Ini juga ada ya kayak di sosmed tuh katanya tempat MBG ini kurang higienis gitu. Kalian jadi mikir 2 kali nggak sih buat makan MBG itu? Kalau aku sih makan aja ya Kak. Makan Iya, aja. selagi terlihatnya layak, Heeh. aku makan sih. Oke, kalau Keisha sama juga ya Iya, seperti itu. Ini menurut kalian nih, karena menu MBG ini kadang ada yang ayam geprek, mie ayam, atau spaghetti itu kan masuknya ke junk food ya. Menurut kalian MBG ini udah worth it nggak sih? Udah bergizi belum sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dari segi menu itu kan tergantung daerah ya Kak. Karena setiap daerah itu kan beda tempat pengelolaan. Jadi memang terkadang ada yang sudah cukup gizinya, tapi terkadang kita mendapatkan yang Yang kurang Iya. kayak gitu. Iya. Oke, tapi nih kalian tuh lebih suka yang kayak enak atau yang bergizi? Ya, boleh jujur sih yang enak ya. Enak pastinya. dan kalau bisa sih bergizi juga. Bergizi Iya. juga. Oke. Pernah nggak sih kalian ngebandingin MBG kalian sama MBG-nya sekolah lain? Kan pastinya kalian punya teman lah ya dari sekolah lain yang udah dapet MBG juga. Pernah Pernah sih. sih, pernah. Karena kalau kita lihat kok kayaknya tempat mereka lebih enak ya, tapi kok tempatku gini-gini aja. Iya, benar banget. Tapi kadang juga tempat kita lebih worth it. Jadi Lebih tergantung worth it. sih Kak. Oke. Menurut kalian program MBG ini nolong di bagian mananya? Kalau aku lebih ke mengirit uang saku sih Kak. Mengirit uang Iya. saku. Kalau Keisha? Aku sama sih, soalnya kalau siang kan misal apalagi memang lagi mood makan gitu, itu jadinya kita nggak jajan kayak gitu. Oke, iya. Berarti program MBG ini jadi bikin uang saku kalian irit atau sama aja? Ya itu tergantung Tergantung lagi lagi, Kak. tergantung Iya, lagi. tergantung menu sih Kak. Kalau aku sih lebih seringnya ini ya, irit. Irit. Oh, syukurlah ya. Kayaknya sama juga. Iya, sama. Oke, berarti MBG ini cukup membantu ya buat anak sekolah, tapi ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan buat kedepannya. Oke, sekarang aku mau tanya nih, misal kalau kalian punya uang 30.000, kalian bakal pakai buat apa aja? Itu cukup nggak buat sehari? Kita sih cukup banget ya. Sangat-sangat cukup. Sangat cukup lah ya. Jadi setelah ini tuh kita bakal saksiin bareng-bareng video jalan-jalan dengan budget cuma Rp30.000 aja. Kira-kira dapat apa? Dapat makan apa aja? Bisa kemana aja? Langsung saja, let's check it out. Rise and run, feel the beat, happy heart, moving feet, jump up high, feel so strong, morning vibes all day long. Halo gengs, balik
lagi di segmen jalan-jalan. Jadi kita tuh habis jogging. Betul. Kita habis jogging. Kamu dapat berapa putaran? Aku dapat 5 putaran. Kamu berapa? Aku cuma 2. Cuma 2. Iya. Cemen banget ya. Lemah. Kan kemampuan orang beda-beda. Ya sih, tapi itu kan kamu aja yang males. Di sini tuh outfitnya bagus-bagus banget loh, gengs. Ya, semua kayak keren-keren gitu ya. Orang-orang di sini tuh kalau misal mau lari niat banget. Niat banget. Beda Beda kalau kayak kita. kita. Beda kalau kita. Mereka tuh bener-bener pakai sepatu yang Misalnya disesuaikan untuk iya, lari. kayak semisal bajunya tuh yang bener-bener buat lari, sepatu, terus celana. Iya, yang pakai nggak bikin topi, gerah. betul. Kalau pakai misal kita kacamata biasanya gitu. pakai sweater ya nggak sih? Iya, pakai kayak, sweater. ya, males-malesan gitu ya, nggak niat. Terus penasaran nggak sih harga outfit mereka tuh berapa? Betul, aku juga penasaran sebenarnya tuh outfit tuh mahal nggak sih? Kayak misal buat outfit buat lari, sekedar lari tuh berapa sih? Langsung aja yuk kita cek outfitin mereka. Yuk, geng. Yuk, geng. Ke salah satu kakak-kakak yang pakai outfitnya ini keren banget. Dia mulai mungkin mulai dari sepatunya. Kalau sepatu itu dari spek Wanda, murah aja cuman kisaran 600-an. Wow. Terus ya ada kalau celana ini kisaran tadi 75-an. 75 ya buat bajunya. Baju ini dari zaman kuliah, ikut organisasi tuh dapat baju. Oh, berarti gratis. Iya. Oh, gratis. Terus kalau kerudung juga murah. Di Shopee dengan kurang lebihnya 40-50-an. Oh, 40. Udah. Mungkin masih sekitar murah itu lah ya buat kerudung. Buat topinya? Topinya dari Eiger sekitar 134-an. Buat Eiger itu mahal tuh. Ya mungkin agak ya, medium lah. Oh gitu. Halo gengs, kali ini aku udah ketemu nih sama ibu-ibu yang outfitnya itu simple tapi keren banget nih. Yuk langsung aja kita tanya berapa sih harga outfitnya. Permisi, bisa nggak sih spill outfit ini dari Kopi dulu? Shopee merek naik sekitar 250 itu. Terus Kacamata, ini kacamata bukan gaya tapi minus plus silinder. kacamata kebutuhan gitu. Ya, ini 10 juta lebih gitu. Terus apa sih? Earphone-nya merek Shock sekitar 3.500.000. Ya. Bajunya sekitar 250 mungkin 60. Selama mungkin sekitar kayak gituan juga sama 350. Sama nggak jauh dari baju gitu ya. Terus sepatu merek Asik itu sekitar 2 juta. 2 jutaan. Ya. Kos kakinya gitu dong. Kos kakinya mungkin 100-200 lah. 200 berarti walaupun kelihatan simpel tapi tetap bergaya gitu ya. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih ya, Ibu. Oke, makasih. Tadi kita udah tanya-tanya nih sepil outfit ya. Kita Terkait udah harga gitu tanya-tanya. Iya, dan ternyata harganya tuh bener-bener gak expect banget sampai jutaan, sampai ratusan. Jadi langsung lanjut. Lanjut lari maksudnya. Enggak, lanjut tapi jajan. Kan kamu baru putarannya tuh baru 2 muternya. Masa udah jajan sih? Itu loh lemaknya belum dibakar. Ya udah sih, yang penting kan udah kebakar sedikit ya nggak sih, gengs, daripada nggak kebakar sama sekali. Jajan itu juga bikin kita energinya bertambah. Iya sih betul. Walaupun sambil jalan sambil kita jajan loh. Tapi bentar. Kita tuh harus lanjutin challenge yang kemarin tuh. Oh, yang 30.000 itu? Ya betul. Jadi kita jajan tuh cuma pakai uang 30.000 aja. Kalau misal nggak cukup gimana? Pasti cukup dong. Karena Di di sini jalan banyak jajan loh. tapi murah-murah. Coba Yaudah kita lihat deh. aja sih. Semoga kita nggak kalap ya guys. Semoga aja kita nggak asal cari jajan yang mahal-mahal deh. Yaudah yuk langsung aja kita jajan. Let's go.
beberapa jajanan yang ada di Gor Satria Bawang. Kita udah mencari dan akhirnya kita menemukan juga Beberapa jenis makan nih. Yang pertama ada cireng isi. Tadi kita beli rasa apa aja ya? ada rasa Ayam suwir, ya, terus ati ampela, ampela, bakso, jando, usus. betul. Di sini kita ada beli leker. Ini lekernya kita beli rasa Coklat pisang. Terus ada kita juga beli es teh. Oh my god, ini enak banget gak sih? Ya, karena kalau kita makan masa nggak minum sih? Iya, Ya, betul ini terus banget. es tehnya dari Indonesia. made in Indonesia itu nggak sih? Betul. Nah, kalau kayak gini nih ya, aku mau kasih rating 10/10 karena lekernya itu enak adonannya, terus pisangnya itu manis dan coklatnya itu manis banget. Jadi coklat itu nggak pelit. Kalau kamu berapa nih? Kalau aku 6 deh. 6. Kenapa tuh? Karena ini mungkin karena udah dingin, ya jadinya aku kasih rating 5/10. Tapi tetap enak guys. Kalian Ini wajib sangat cobain worth sih. it banget buat kalian yang pengen jajan tapi cuma ada budget sedikit gitu. Gengs, itu tadi keseruan kita di segmen jalan-jalan hari ini. Betul banget. Tapi jangan khawatir, masih banyak cerita dan keseruan lain yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Hanya di Satelit TV, Inyang Epol. Dadah! Nah, jadi kita tuh udah lihat bareng ya video jalan-jalan cuma dengan budget Rp30.000 aja. Sebenarnya tuh kita kalau mau jalan-jalan dengan budget seberapapun tuh cukup asal kita pintar dalam mengatur uang. Nah, sekarang kita bakal lanjut main kuis. Hore. Oke, di sini aku udah siapin 15 pertanyaan ya. Nanti kalian tuh angkat tangan cepet-cepetan, tapi jangan jawab dulu sebelum aku tunjuk, oke? Ini kalian udah siap belum? Sangat siap. Sangat siap ya. Ini pastinya harus cepet-cepetan biar bisa memenangkan kuis. Tapi ini cuma buat seru-seruan aja lah ya. Oke, siap ya. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Air panas alami yang terkenal di Banyumas adalah? Pancuran Pitu. Betul. Oke, skornya 1-0. Wah, ayo kayak Yesa ya. Aduh, Iya. ketuker nih namanya hampir sama soalnya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, di sini tuh ada 3 jawaban. Tapi aku bacain dulu soalnya. Baturaden berada di lereng gunung A. Gunung Prau, B. Gunung Slamet, C. Gunung Sumbing. Gunung Slamet. Betul. Oke, skornya seri ya, 1-1. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gresula dalam bahasa Indonesia artinya? Mengeluh. Betul. Skornya 2-1. Wow. Ini terus-terusan menyalip lah ya. Ternyata sangat pintar, keren sekali. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kata ngelilir artinya? Terbangun di tengah malam. Betul. 2-2 seri terus nih. Ini siapa yang bakal menang ya? Sama-sama cepet jawabannya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang kelima. Lawan kata rajin. Yes, Ya, oke. Malas. betul. Oke, skornya 2-3. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Ini ada 3 jawaban ya. Seperti biasa aku bacain dulu soalnya. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air adalah A. Daun, B. Batang, C. Akar. Betul. Oke, skornya berapa ya? Aku jadi lupa nih. 4-2. Iya, Betul, iya. 4-2. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Ini gampang banget sih, anak SD pun pastinya tahu. Apa nama ibu kota Indonesia? Siapa dulu? Keisha. Jakarta. Betul. Oke, skornya 4-3.
Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini ada 3 jawaban. Benda langit yang mengelilingi bumi adalah A. Jupiter, B. Bulan, C. Saturnus. Bulan. Betul, skornya 5-3. Oke, ayo Keisha, salib biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Betul, skornya 5-4. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Satuan waktu yang lebih kecil dari menit adalah? Detik. Betul sekali, skornya 6-4. Betul, 6-4. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Kata rebyek dalam bahasa Indonesia adalah? Repot. Betul, skornya 6-5. Oke, 6-5. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Ini bentar lagi udah selesai ya. Ternyata secepat ini. Ini pintar-pintar banget kakak-kakaknya. Oke, lanjut. Janggeleng dalam bahasa Indonesia artinya? Berdiri. Betul. Oke, skornya 7-5. Apa itu belarak? Daun kelapa yang sudah tua. Betul sekali. Skornya 7-6. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Ini ada 3 jawaban ya. Aku bacain soalnya dulu. Apa nama gunung tertinggi di Indonesia? A. Gunung Semeru, B. Gunung Jayawijaya, C. Gunung Rinjani. Di Indonesia, Ya? Jayawijaya. Betul. Skornya 7-7. Wih, ini seri ya, skornya seri semakin Mas. Ini ada pertanyaan terakhir, ini menentukan siapa yang bakalan menangin kuis ini. Siapa ya kira-kira? Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan yang terakhir. Ada 3 jawaban. Alat tradisional yang digunakan untuk memanen padi yaitu A. Cangkul, B. Pancong, C. Ani-ani atau pugut. Ani-ani atau pugut. Betul sekali. Oke, kuis ini dimenangkan oleh Yesa. Buat Kece jangan berkecil hati ya, nggak apa-apa. Oke, akhirnya waktu buat main kuis kita selesai. Tapi setelah ini kita juga masih ada game. Ada game, jadi harus lebih semangat ya untuk Keisha. Oke, tapi setelah jeda yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Halo gengs, balik lagi di Gangstalk. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang, kita bakalan lanjut main game bareng. Nah, game ini tuh buat melatih chemistry kalian. Oke, nanti tuh aku bakalan sebutin satu kata. Contohnya rumah, terus kalian lanjutin dengan kata lain yang terlintas di pikiran kalian. Oke, jawabannya harus bareng ya, juga harus cepet. Biar cepet. Oke, udah siap belum nih? Siap. Oke, di sini tuh aku ada 15 kata. Jadi langsung saja kita mainkan. Pertanyaan. Oke. Kata pertama, ada kata baju. 3, 2, 1. Kaos. Aduh, kok nggak sama ini? Gimana sih kamu? Udah, oke, nggak apa-apa lah ya, nggak sama. Kali aja nanti di kata-kata berikutnya satu pemikiran mereka ya. Oke, lanjut ke kata yang kedua ya. Kata kedua ada kata rambut. 3, 2, 1. Panjang. Widih, sama nih. Tuh kan, baru aja dibilang kata berikutnya bakal sama nih langsung. Oke, fix kompak ya. Kompak. Oke, lanjut saja ke kata ketiga. Ada kata mata. 3, 2, 1. Hati. Mata hati dan mata kaki. Hampir mirip lah ya. Mata hati. Siapa yang ada di hati kamu? Siapa ya? Siapa ya? Oke, kita lanjut ke kata yang keempat. Kata keempat ada kata ayam. 3, 2, 1. Goreng. Aduh.
Ini kayaknya Yesa lapar lah ya. Ya lapar banget nih Kak. Ayam goreng, kalau Keisha jawabnya ayam jago. Oke, kita lanjut saja ke kata yang kelima. Kata kelima ada kata buku. Oke, 3, 2, 1. Tulis. Aduh. Kenapa sih? Pengen buku baru ya? Pengen banget. Pengen banget. Saking semangatnya belajar ya orang tadi kuis tuh mereka jawabnya cepet-cepet banget. Gila, aku sampai wow, keren. Lanjut ya ke kata keenam. Kata keenam ada kata lampu. Oke, 3, 2, 1. Nyala. Bohlam. Beda lagi jawabannya, tapi nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut ke kata ketujuh. Kata ketujuh ada kata kolam. 3, 2, 1. Ikan. Yeay, sama lagi. Hore, sama lagi. Ini fix temenan. Iya. Oh ya, kalian temenan udah dari kapan sih? Dari kelas 11 sih Dari sebenarnya. kelas 11. Tapi kita baru akrabnya justru malah pas FLS kemarin. Oh begitu. Jadi karena bukan, kalau nggak ada FLS nih kalian nggak akrab ya? Apa gitu? Kurang akrab Kurang sih akrab. ya kayaknya. Oh ya, kalian satu kelas ya? Iya, satu kelas. Oke lah, kita lanjut lah ya. Kita lanjut ke kata yang ke-8, ada kata layar. Oke, 3, 2, 1. Lebar. Beda lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut ke kata yang 9, ada kata kopi. 3, 2, 1. Hitam. Kopi hitam, berarti suka yang pahit-pahit, kalau ini suka yang manis-manis. Fix ya, fix. Oke, lanjut ke kata yang ke-10, ada kata bau. Oke, 3, 2, 1. Wangi. Bau amis dan bau wangi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya ke kata yang ke-11, ada kata air. 3, 2, 1. Minum. Beda lagi. Air dingin, dia pengen minum. Oke, minum dulu nggak apa-apa. Alah. Lanjut ya. Lanjut ke kata yang ke-12. Ada kata nasi. 3, 2, 1. Goreng. Nasi putih dan nasi goreng. Ini fix lapar sih, Yesa. Ini fix lapar. Tadi ayam goreng, sekarang nasi goreng. Tapi nggak apa. Lanjut ke kata yang ke-13. Ada kata jalan. 3, 2, 1. Sehat. Jalan kaki dan jalan sehat. Sama-sama sehat ya keduanya. Oke, lanjut ke kata yang ke-14. Ada kata kulit. 3, 2, 1. Sehat. Ayam. Sekarang yang lapar Keisha. Oke, udah sampai ke kata yang terakhir nih. Kata terakhir ada kata sepatu. 3, 2, 1. Baru. Aduh, Siapa? Kenapa? Ngantuk? Udah capek apa? Pikiran. Agak ngantuk mungkin ya. It's okay. Selesai game kita kali ini. Oke, balik lagi ya ke topik obrolan kita yang tadi. Jadi menurut kalian nih, MBG itu udah di sekolah kalian udah memenuhi standar belum? Untuk secara keseluruhan sih, menurut aku sendiri sih sudah ya. Maksudnya itu dari setiap kegiatan kan pasti ada positif dan negatifnya gitu. Nah, dari MBG sendiri, sisi positifnya itu adalah anak-anak yang misal paginya belum sarapan atau siang tidak berkesempatan buat jajan gitu, itu jadi dapat kesempatan untuk makan gitu kan. Nah, terus walaupun memang ada negatifnya ya, karena mungkin kurangnya di pengelolaan atau variasi dalam penyajian makanannya kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih hampir sama Kisha. Apalagi aku itu contoh anak yang sangat terbantu dengan adanya MBG ini. Jadi aku bisa lebih irit dalam uang jajan dan ya dari rumah, jadi aku nggak usah bawa bekal gitu Kak. Habis itu apalagi kan pasti ada ya beberapa anak yang memang mohon maaf kurang mampu. Iya. Jadi mungkin dia tidak mendapatkan uang jajan dari rumah,
dia bisa makan lewat MBG tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi program itu ada sisi positif dan ada juga negatifnya ya. Sisi positifnya itu bisa membantu anak-anak sekolah yang seperti tadi mereka katakan mungkin tidak sarapan dari rumah atau kurang mampu, terus juga kayak uang sakunya sedikit ya. Jadi ini lebih membantu. Dan sisi negatifnya mungkin yaitu mungkin hal yang tidak disengaja ya, karena masak dalam porsi besar ini pastinya ya ada kendala mungkin dari sananya ya. Nah, ada harapan gak nih buat MBG ke depannya? Harapannya sih semoga pengelolaannya lebih baik ya. Seperti mungkin bisa tuh menghindari sayur-sayuran yang cenderung bergas atau yang pengolahan masaknya itu cenderung lembab atau berkuah gitu, supaya nanti jangka waktu aman konsumsinya itu tuh bisa lebih panjang, karena kan waktu istirahat itu panjang. Jadi anak-anak setelah dapat MBG itu belum tentu langsung makan kayak gitu. Betul sekali. Tapi nih kalau kalian lihat di sosmed tuh kan banyak isu yang beredar. Kalian percaya gitu aja nggak? Belum langsung percaya sih. Memang awalnya ada rasa skeptis. Cuman asalkan memang dari tampilannya dan terlihat aman, ya tetap kita makan sih. Iya, apalagi kan untuk setiap daerah pengelolaannya beda-beda ya Kak. Betul sekali. Jadi mungkin di daerah A kurang baik pengelolaannya, tapi belum tentu juga di daerah B seperti itu. Oke, betul. Dari awal sampai akhir tadi tuh kita udah ngobrolin banyak hal ya, mulai dari pengalaman mereka mendapatkan MBG, terus gimana pendapat mereka, perasaan mereka, sampai hal-hal kecil yang ternyata deket banget loh sama kehidupan anak sekolah sekarang. Oke, dari obrolan tadi juga kelihatan ya kalau MBG ini tuh punya banyak sisi. Ada yang ngerasa kebantu, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan buat kedepannya. Oke, terima kasih sekali buat Kak Keisha dan Kak Yesa yang udah nemenin aku di obrolan Gengs Talk di episode kedua ini. Terima kasih sekali. Juga terima kasih untuk para gengs-gengs di rumah yang udah nyaksiin acara Gengs Talk ini dari awal sampai akhir dengan sangat setia. Oke, jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di Satelit TV Inyong Apple. Bye-bye!